Penasaran nggak cerita elektrik? Aku malam ini rekaman tempat gius ya? Boleh, support, nggak masalah. Emang ada ya? Sebenarnya nggak pernah, aku nggak tahu. Ada. Bila mana hujannya sudah reda, pergilah kau akan baik saja. Tenanglah tenang, janganlah kau risau, percaya semua akan biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Meramu. Putro Bayan. Oke. Nah, salah satu lagu yang paling hits sih kayaknya kalau dari Meramu ya. Jadi top of mind kalau aku dengernya dari Has Only Just Begun. Anjay. Kelas. Ceritain dong. Respect. Putro Bayan tuh dari mana sih? Dari nama terus cerita di balik Putro Bayan. Kalau dari nama emang kita waktu itu bikin itu emang lagi di Putrobaya. Lagi Di camping. ini nih Bantul. Ya, lagi camping. kita lagi camping tuh. Bertiga aja kita ya? Bertiga. Yang nggak kompak. Oke. Aku lagi di Magelang. Tiba-tiba, ayo camping gini-gini. Oh, harusnya aku ikut itu. Nggak bisa. Waktu itu Siapa? aku. Oh iya, aku juga ngajak kamu kan. Iya, harusnya ikut. Nah, Oke, lanjut. Wah. disitulah kita membuat lagu. Sebenarnya iseng jamming itu posisi hujan ya boy. Malam hujan. Terus pokoknya terus kita di dalam tenda tuh nyoba jamming keluarlah atau lahirlah ini Lahir. Anak tuh. Anak. Lahir. Putrobaya. Berbahaya. Tapi kan kalau misal kita lihat dari penulisan lirik nih, puitis banget nih. Tapi fun fact, aku sering dengar katanya ketika kita memproduksi lagu yang dalam secara lirik mungkin ya, itu kita harus patah hati dulu. Ada banyak orang bilang gitu. Iya. Kalau kalian, nulis lirik siapa yang nulis lirik? Untuk nulis lirik dari 6 lagu semuanya Mas Awo. Masalah hidup paling banyak. Tanyain itu kok. Boleh tanya. Kenapa gitu? Oh, enggak, tanya. Tadi kan karena ada keresahan, terus katanya liriknya dari Awo. Oke. Ada masalah hidup kah? Cerita aja, Wo, nggak apa-apa. Jangan di sini lah. Enggak. TV Aku selalu filter. happy, boy. Happy. Nah, balik ke penulisan lirik. Dari 6 lagu yang paling berkesan tuh yang mana? Masing-masing deh, dari siapa dulu? masing-masing. Dari Awo dulu. Kenapa ya? Kalau aku sendiri paling berkesan mungkin Kau Bersinar. Karena Lagu itu aku buat untuk teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal yang sudah bisa survive keren. sampai sekarang gitu kayak. Sebenarnya setiap orang punya permasalahan masing-masing gak sih? Setuju. Sebenarnya lagu itu buat teman-temanku. Keren. Solid. Ari. Kalau dari aku sih mungkin Putrobayan. Karena Memang lirik yang awak buat itu relate dengan kehidupan lingkunganku lah kalau bisa dibilang. apa yang paling Emang relate? iya, Boy? apa? Karena aku merasa kayak kita tuh sesama teman, sesama ya apalagi teman-teman di masa kuliah kan sekarang mahasiswa kayak butuh saling support. Itu adalah hal yang terpenting. Mungkin salah satu yang bisa aku tarik dari Putrobayan juga ya kita harus support teman, bilang kayak permasalahanmu tuh akan selesai pada waktunya. Kalau memang sudah waktunya ya sudah, kamu akan bebas dan terbang lebih tinggi lagi. Menarik. Beben, Mungkin kalau aku tetap Putrobayan sih. Soalnya Putrobayan tuh juga. Nggak Electric Girl. Tanya aja. Electric Girl kan yang punya cerita dia.
yang buat lagu. Kalau aku sendiri itu Penasaran nggak cerita elektrik? Apa tuh? Apa tuh? Jadi, ya lanjut dulu. Selesai dulu ya. Lanjut dulu. Oke, berarti kamu tadi apa? Potrobayan. Potrobayan. Kenapa? Soalnya waktu pembuatan Potrobayan, waktu lagi ngecamp tuh berkesannya aku inget aku lagi genjreng-genjreng tuh. Genjreng ya. Nah, dengan nahan di melodi nada di D ya. Ya. Geser-geser. Dia itu ya, dia ya. D. Gini atau yang gini? Segitiga. Ya, gitu. Udah tuh dari situ pertama kali ikut terlibat pembuatan awal lagu. Itu berkesannya tuh. Terus Oke. itu sebenarnya project sebentar. Gak lama dari itu dia udah bawa lirik nih. Dilanjutin sama dia. Udah tuh. Malah yang ini ya, yang spontan dan Iya. nggak terlalu serius, malah yang ini ya. Jadi ya. Gius terakhir. Kalau mereka kan bahas soal ini ya apa? Kayak lirik gitu. Aku lebih ke ini sih instrumen. Aku suka ini yang Electric Girl. Karena Itu karena itu yang salah satu lagu yang secara instrumen aku bikin dan teman-teman bisa pakai terus dilanjutin sama teman-teman, kayak kesannya tuh kayak aku bisa loh bikin kayak gini dan teman-teman bisa bisa nyesuaiin apa yang aku bikin dan mereka pada suka gitu loh. Dan ya puji Tuhannya itu jadi urutan yang nomor 2 setelah Potrobayan di Spotify. tapi kece sih emang. Ya, secara instrumen itu menjadi kayak nuangin egoku di situ. Konsep awal Sony Jazz Band tuh sebenarnya buat nuangin ego masing-masing gitu. Ada yang aku yang di elektrik, entah mereka yang di mana gitu kan. Nah itu yang di elektrik itu buat nuangin egoku gitu. Itu yang paling berkesan elektrik sih aku. Elektrik kenapa tuh tadi? Iya balik ke situ kok. Elektrik tuh ini. Pertama ceritanya tuh elektrik si Gius ngeluarin instrumen. Oke. Cuman Masih instrumen main tuh. nih. Lengkap sama videonya tuh. Benar. Konsernya ada tuh. Gaya dia. Kayak Terus Biar musisi. bingung kan mau diisi lirik apa ini. Nah, si Die alias Juvendri, Hendriga. Jupen lagi Pak. dia tuh, nggak ada yang bisa diandelin selain Jupen. dia tuh cerita apa sih Pen, lu habis diputusin ya? Ditinggal ya? Enggak. Udah selesai lah. Ya pokoknya dia selesai lah. Tanpa alasan, bab. Sabar banyak. Gak apa-apa. Itu tuh Too much, pikirannya too kayak much. waktu dia cerita tuh, wah anjing, merasa sakit juga kan. Oh, Kadang teman-teman. lagi ngumpul tuh. Mm-mm. Cerita. Oh, itu momennya banget. Maksudnya habis kejadian langsung kumpul. Mm-mm. Nah, kenapa Electric Girl itu tuh suatu perasaan seperti kesetrum itu. emang aneh sih. Kaget. Kayak Nah. disetrum cewek dia coy. Ada cerita lain nggak? Apa sih korelasi Electric Girl yang lebih dalam gitu? Sebenarnya itu tadi. Itu ya. Jadi karena emang Dia Perasaan gini, yang nusuk. simpelnya dengar cerita aku, dia ngerasa kalau dia jadi aku kesetrum. ngerasa kesetrum gitu. Oh, Kaget, ibaratnya gitu ya. kaget. Ibaratnya gitu ya. Seru. Kita tarik lagi kali ya karena lagi ngomongin proses produksi ke awal lagi karena ini kan rilis di 2024 November. November kan, Ya, November. Nah, untuk proses produksinya berapa lama sih untuk EP yang berisi 6 lagu? Kita mulai dari kapan sih? Bulan 2 atau bulan 3 kayak? Aduh, aku lupa weh. Dua kayaknya. Pokoknya sebelum kalian tuh KKN, kita udah mulai. Udah lama lah. Iya, KKN ini dia udah dengerin draftnya ke aku. Kan kita sekelompok KKN nih. Iya. Pokoknya itu kan sebelumnya kita kayak bikin apa namanya? Oh, sebelumnya kita kayak sosokan di karantina gitu. Ke rumah Wo. Camp record. Apa? Seminggu tuh. Iya, seminggu. Di tracknya lagu pertama Sepertiga Malam. Ya, Malam. itu lagu yang awal udah dibikin sama kamu Ya. gitu. Jadi favorit untuk Ya. di awal lah. Nah, itu kita dikumpulin selama seminggu di Karanganyar di rumahnya Wo. Studio kan kita Kita dikunci. harus mau nggak mau, Fokus ya, fokus. mau nggak mau seminggu itu harus bikin musik, bikin lagu gitu. Udah kita bikin demo,
balik ke Jogja, terus rekaman di kosku, bikin rekam. Enggak, Deng. Sebelumnya kita sempat rekaman tempat orang. Oh iya, ya sebelumnya. dulu. Nyoba dulu. Ternyata dari kita memang kurang serak gitu kan, belum cocok, belum nemu gitu. Udah kita nyoba istilahnya kayak nyobalah ngerekam sendiri. Yaudah ngerekam gitar, ngerekam bass di kosku. Itu selama kurang lebih berapa bulan tuh? 2 bulanan. Itu kita ada pertemuan tiap minggu. Rajin Rajin masih tuh, itu masih rajin dan ya membara lah. Masih ayo pengen rekaman gitu. Seminggu mesti ada rekaman. Masih virgin, Bay. masih virgin. Itu. Masih virgin. Nah, terus itu sempat ketunda tuh. Itu ketunda gara-gara mereka ini sama kamu KKN. Kan KKN masih sering enggak balik, dia masih berdua. Rajin tuh malam Oh, rekaman tempat gius, kan gantian biasanya di rumah Awo. Nah, karena kebetulan aku ketuanya waktu itu, dia izin. Aku malam ini rekaman tempat gius ya, boleh, support, nggak masalah. Emang ada ya? sebenarnya nggak pernah, aku nggak tahu. Ada. Waktu itu kan Nggak usah panik. Ada. Emang kenapa kalau panik salah? Nggak ada tuh pokoknya kayak, ayo rekaman di Magelang, ayo nggak pernah. lupa. Tiba-tiba aku nyamperin ke base campnya kalian. Alasan kemarin kenapa Awok nggak datang? Kemarin rekaman di rumah Gius. Hah? Nggak ada tuh Awok ke rumahku. Ada kan? Ada. Nah, Anak kecil suka bohong. Apa? Nggak ada. Lanjut. Proses. Sebelum KKN terhenti setelah KKN, lanjut lagi. Itu lanjut lagi buat bahas Sound design. ya sound design sama Jadi ya kita mix rekaman udah mastering lah. selesai nih. Ya. Udah selesai. Kita lempar ke subrecord. studio subrecord kita direkam tempat rekaman kita. Rekaman drum sama vokal di situ. Yang lama tuh di situ. Aku sama Awok yang sering debat dulu di situ. Nggak selesai. Ego ketemu ego ya. Iya. Sampai sakit. Bayangin. Siapa yang sakit siapa? Dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit. Sakit semua sakit. Semua sakit. Dan itu tuh yang buat lama juga kita berempat nih nggak ada yang basic vokal. Nah, Tapi ngide pengen vokal semua. Tapi malah jadi. Alhamdulillah. Nah, itu tadi soal ego kan. Aku mau nggak mau kayak gimana caranya buat nahan egonya aku sama Awok nih. Kalau nggak ditahan, kita nggak selesai buat bahas sound desainnya sama mixing masteringnya. Itu bakal lebih lama. Itu proses berapa lama ya mixing mastering? 2 bulan. 2 bulanan ada ya. Ada berapa kali revisi. Terus, nah ini setelah mixing mastering semua selesai nih. Kita udah aman soal musiknya, semuanya udah cocok. Nah, kita punya tantangan selanjutnya, Boy. Ini publisher. Nah, Udah itu dia. ini Dia. kita Tahu tuh si paham tiba-tiba suruh dipublish. benar. Kita sebenarnya nggak tahu gimana caranya nge-publish itu gimana. Itu kan lewat namanya agregator. Nah, kita nggak tahu mau Ternyata serumit itu. pakai apa agregator ya yang gampang. Terus aku tuh taunya cuman yang berbayar. Kita taunya yang berbayar ya. Nah, suatu waktu, Tapi ternyata ada yang free. iya. Tapi sebenarnya suatu waktu kita lagi ngumpul nih di mana, Boy? 774. Kayak salah satu kopi shop Ya, gitu lah. ya salah satu coffee shop lah gitu. Kita ngumpul bahas soal ya perilisan. Kita survei dulu tuh. Banyak. Ya, banyak agregator lah. Cek yang ini kita kepilih nih ada 2. Nah, itu dua-duanya itu berbayar. Ya. Nah, di saat itu kita udah minim duit. Tapi justru itu kita nggak ada uang nih. Nemu jalan keluar. Kita punya ide nih. Nggak ada uang, justru idenya tuh malah jadi. Apa tuh? Contohnya kayak sebenarnya kita rekaman dana tuh pas-pasan. Pas-pasan. Iya, cuy. Cuma Iya, iya. punya bawa ide aja. Ya. Terus. Tiba-tiba aja jadi kan nggak mungkin kan, ada prosesnya. Ya. Justru nggak ada uang. Oh, tapi pada intinya walaupun terkendala uang tetap harus mulai Iya. ya. Tetap harus coba. Nah, ngomongin nih menarik karena banyak juga yang aku tahu ada band-band yang mulai dari karena kalian kan juga dari kampus yang sama. Band yang mulai dari kampus tapi akhirnya berhenti karena kendala teknis, karena kendala uang ataupun rasa malas yang mungkin ngehambat mereka. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, untuk ke proses itu gimana cara kalian untuk menghadapinya?
Kan pasti banyak banget nih yang bikin ketunda kayak ego tadi atau ada hal lain gitu. Sebenarnya tinggal balik ke dirinya masing-masing Iya, iya. sih. Benar. Kayak tergantung niat pertama. Sebenarnya kita juga hobi kan berempat tuh. Iya. Kayak kita hobi musik. Nah, awal meramu itu karena kita senang musik, Kita pengen tapi Ngeband kita males cover. Ya. Udah di titik males cover lagu. Kayak wah anjing kita harus punya karya nih gitu. Masa kita cuma bawain lagu orang terus sampai kapan sih? Nah, Itu tuh. Nah, untuk band yang baru mulai, apalagi mahasiswa tuh pasti aku lihatnya banyak kendala, entah itu dari uang, karena belum ada kerjaan kan, Iya. ataupun males lagi sibuk-sibuknya kuliah, kendalanya itu banyak banget, atau mungkin udah rilis satu tapi males lanjut. Kalau dari kalian tuh nanganin kendalanya gimana? Kalau aku sih kayak contoh kalau kita udah rilis nih, kita udah punya kayak satu demo gitu kan. Ya kita mau nggak mau kita harus tanggung jawab apa yang kita udah mulai gitu kita harus selesain gitu loh. Ya. Selagi itu kan sebelumnya balik lagi tujuan utama Meramo tuh apa sih namanya? Kita udah sering-sering ngeband terus bawain lagu orang. Nah, kita tuh udah di titik dimana udah males cover lagu orang. Terus kita mikir kayak sampai kapan sih kita ngeband terus pakai lagu orang Tapi gitu. pride ya kalau lagu sendiri kan. Nah, itu Ya, pengennya pasti. kayak kita tuh pengen Bener. keluarin karya. Keluarin karya terus orang tuh bisa dengar apa karya kita gitu loh. Nah, gitu. Biar kita bisa setidaknya dihargain lah kayak karya kita gitu dan jadi rasa bangga lah kita ngeluarin karya gitu. Justru karena itu sih dari kesibukan mahasiswa ini kami ini juga justru dari musik inilah yang bikin kami itu refresh dengan diri kami sendiri juga. Iya, iya. Selain ya kami tidak terlalu mengejar yang kayak oh kita harus buat nih harus gini kita pengen manggung dengan lagu sendiri. Iya, tapi dengan kata lain kita jalaninya juga enggak yang kayak oh harus banget tuh ya menyesuaikan dengan ya kita maunya yang seperti apa senyamannya kita. Nah disitulah pada akhirnya Meramu tuh bener-bener ada tuh karena ya kita hobi kita suka jadi nggak ada tekanan satu sama lain intinya itu sih. tapi ngomong-ngomong Rey, emang kita sebagai mahasiswa sibuk? Tidak tuh. Oke. Si udah lulus tuh Oke. Nongkrong ngopi, normal mahasiswa Jogja. Bangun pagi, nyoto, ngopi. Nah, ngomong-ngomong nih soal Jogja ya ke-mention tadi. Kalian sendiri kan dari mana aja nih? Magelang, Ya, aku Magelang. Solo. Pepen ini mana? Kalimantan, Ari Bangka. datang ke Jogja kan belum ada kenalan tuh. Struggle lah pasti kayak skenanya gimana sih masuk ke skena industri musik Jogja. Iya. Apalagi kalau yang aku tahu untuk bisa berkembang di Jawa kan ada yang namanya sowan. Kita Iya. sowan Iya, iya. ke teman-teman yang udah berkecimpung di industri itu gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana tuh ngadepin struggle? banyakin nongkrong sih, Banyakin terutama Jogja. Mana rekomendasi nongkrong yang bisa ketemu teman-teman musisi lain? Boleh nih disebut Boleh. Journey Kopi. Sebenarnya ya. Abang-abangan. Oh, ini ada acara rutinnya. Iya. Nah, Di Let back. sama apa ya satunya lupa. Kita sempat manggung situ kemarin. Iya. Sempat kemarin. Tapi sebenarnya skena Jogja anjay Skena Jogja. itu saling berkaitan satu sama lain sih, kayak saling bantu gitu satu sama lain. Berarti buat lingkungan dan support sistemnya tuh bagus ya sebenarnya. Cuma Lingkungannya oke. baik lagi mau sowan atau enggak gitu kita bilangnya. Nah, dari kalian sendiri nih bicara soal lingkungan, kalian ngelihatnya skena Jogja tuh lebih dalam ya, kita ngomongnya lebih dalam ya, karena kalian udah terjun langsung dan mungkin ada teman-teman yang belum lihat baru udah ngerilis lagu, udah mulai main musik tapi bingung mulainya dari mana. Kalau paling gampang tuh dari mana untuk masuk ke lingkungan itu? ya itu tadi sih kayak nongkrong. Habis gigs mungkin nggak pulang gitu Nah, ya. itu Jadi itu salah penting satunya ya kayak kalau menurutku. sebenarnya bagus loh kayak kita SKSD sama Jangan malu pokoknya. jangan malu pokoknya kayak nanya, Mas gini kenalan dulu kayak, oh bagus loh karyanya tadi gini. Terus Terutama sama teman-teman media sih. ya, Itu Teman-teman media ya.
Kalau punya teman Kalau nggak ada media kita juga Itu nggak ada jujur paling apa-apa, cuy. ngebantu Nggak sih. ada apa-apa. Kita punya kenalan teman Terima media. kasih Geek Society. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terbaik nih Geek Society. Geek Society. Munafik. Oh gitu ya teman-teman media, karena yang aku lihat juga musik itu nggak hanya soal musik, Ya. media, promotor, brand itu kan penting banget. Iya, iya. Belum kedepannya bisa jadi income teman ketika kalian bisa bekerja sama brand. Ya. Ya. Buat kalian sendiri nih, kedepannya, kira-kira pengen kita general dulu ya industri musik terutama di Jogja itu pengennya seperti apa sih ke depan atau melihat meramu nanti di skena musik gitu. Bentar, sebelum jauh ke Lebih situ nih, jauh. buat ke depan tuh saya masih mempertanyakan, kayak si Ari Bangka, Ya. Pepen Kalimantan. Aku sama Gius oke lah, kita masih bisa lah. deket lah. jam masih ada. Ya masih ada lah. Pepen gimana Pen? Beda pulau. Oh nggak apa-apa belum pada lulus. Nah, kalau udah lulus atau skripsi nggak usah dikerjain. Kan mentok masih ada beberapa tahun tuh. Mungkin kalian 3 kayak tahun nih. Semester 14 kali ya. ada loh beberapa teman-teman musisi yang emang semester tua malah jadi karya. Bab Itu. itu. Berapa persen? Jangan yang Sukses enggak urusan nanti. Alias cowboy kampus tuh. Goboy kampus, abang-abangan. Gimana nih ngelihat ke depan? Maksudnya di luar permasalahan itu kita ngomongin ini. Kalian pengen di titik mana sih? Atau panggung impian deh, panggung impian. Seru nih panggung impian. Pengen ngelihat meramu di mana? Oh kalau panggung impian tetap festival. woy. Mana? Indo luar. Bebas. Namanya ini kan, pengen kan, nggak masalah. Indo dulu. Indo sih. Kalau terdekat mungkin cari pop. Ya Cherry jadi pop. Cari pop ya? Cari pop ya? Jogja. Jogja. Amin. Siapa tahu. Cari pop. Cari wow. Cari pop. Ya yang penting rajin-rajin ini sih. Submit. Tapi acara Cherry Pop tuh keren banget. Tahun ini keren banget sih. Day 1, day 2 line apa ya? Ger Tapi semua. kayaknya ada yang kurang deh. Oh jelas tuh. Meramu tuh Bab. gimana tuh? Itu dia. Kita main jam 1 siang oke nggak apa-apa. Pembuka panas-panas gak apa-apa ya? Apa? Nggak apa-apa. Oke, semoga next bisa di Cherry Pop. Amin. Oke, kayaknya waktunya udah habis. Udah diingetin tuh sama mbak-mbak di sebelah sana. Oh ya. Seru kali ya. Mungkin besok ketika meramu udah lebih apa ya? Punya progres atau punya rencana kita bisa ngobrol lagi cuy di sini cuy. Oke. Oke ya, kita tutup. Bye-bye. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.